Dan Gini, yang Bang akan Suma. ada sudah lama ada. Bukan. Anda paham tidak maksudnya dalil itu? Enggak, Bang Suma berarti percaya bahwa Yohanes 1 ayat 14 itu berbicara tentang Yesus? Yes, betul. Oke. Berarti Sang Firman itu adalah Yesus? Oh, salah. Salah Terus? ente. Salah ente. Ya, terus yang menjadi Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. nanti dulu, jangan kesana dulu. Iya, supaya Anda paham. ayat Supaya Anda 14 dulu. paham. Supaya Anda paham. Yohanes 1 nomor 14, jawabannya di Matius 4 nomor 4. Sederhana kok itu, bagi orang yang berakal. Ya, malam-malam Bro David. Silakan Bro David kalau mau masuk, silakan. Iya, tadi ketika Bang Zuma bertanya apakah Tuhan itu bisa menjadi yang bukan Tuhan, ya nggak bisa. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Loh, kok bisa Yesus bukan Tuhan? Yesus manusia, Bang. Nah, maka itu kami percaya bahwa Sang Firman yang hakikatnya adalah Allah itu menambahkan kodrat manusia. Maka dia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Bagaimana Anda bisa mengatakan sepenuhnya manusia ketika dia itu Anda katakan juga sepenuhnya Tuhan? Gimana Anda mengatakan sebuah cincin itu adalah sepenuhnya emas dan di waktu yang bersamaan cincin yang sepenuhnya emas juga ternyata sepenuhnya karet? Coba pahamkan kepada saya. Ya, makanya itu saya katakan bahwa Sang Firman yang kodratnya Allah menambahkan kodrat manusia, bersatu tapi tidak tercampur. Makanya Bersatu, Yesus itu dua natur Allah dan natur manusia. Iya. Gimana ceritanya? Yesus ketika Anda melihat Yesus berdiri di atas mimbar, Anda melihat apa itu? Melihat Tuhan atau melihat manusia? Yang dilihat pasti manusianya, Pak. Yang dilihat manusia. Berarti Allah Yesus adalah bukan roh. Tuhan ya? Ya, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Loh, kok bisa Yesus bukan Tuhan? Sekarang saya tanya, Nah, Anda Yesus melihat- membuat pernyataan, Anda sebelum melihat Yesus Abraham tadi? jadi, aku ada. Ya, Yesus juga Alamak. mengatakan eksistensinya Salomo jauh sebelum lebih dunia hebat. ada. Gak ada tentang Salomo. Salomo. Amsal 22 itu bukan tentang Salomo, Bang. Lalu tentang siapa? Oh, coba tanya Bang Billy. Amsal 22 tentang siapa, Bang? Apa itu? Jangan hikmat. Hah? Eh, Bukan tentang Salomo toh? tentang apa itu? Enggak, Amsal 22. Ketika Salomo mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Coba itu Bang Billy soal jawab. hikmat. Itu. Hikmat. Bukan itu. tentang Iya. Salomo. Nah, Terjawab Bang Zuma. Tidak ada satupun manusia yang pernah mengatakan aku ada sebelum orang sebelumku ada, itu nggak ada. di mana Tetapi Yesus mengatakan aku ada menunjukkan sebelum orang ada di praeksistensinya. mana? Jangan mencoba untuk ngibulin, tidak bagus. Di mana Yesus mengatakan aku ada sebelum manusia ada? Perhatikan narasi saya, Bang. Yesus Ya. berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Bahkan Yesus juga berkata, sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Itu berkorelasi Oke. dengan Yohanes 1 ayat 3. Karena dia itu sang pencipta segala sesuatu. Oke, baik. Anda baca coba Yohanes 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia. Tidak dibaca seutuhnya. Ya itu. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dibaca Dan seutuhnya. diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Apa itu? Dibaca seterusnya. Kemuliaan yang Diberikan. itulah yang ada sebelum Abraham ada. Apa itu? Kemuliaan yang melekat pada diri Tuhan. Coba Anda baca di dalam Yohanes 17 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu saudaraku. Sebentar. Makanya sabar sebelum dulu. ke sana. Makanya dikatakan dalam kitab Pengkhotbah 3 nomor 15, Oke. yang sekarang ada dulu sudah ada, dan Gini, yang Bang akan Zuma. ada sudah lama ada. Bukan. Anda paham tidak maksudnya dalil itu? Enggak, Bang Zuma berarti percaya bahwa Yohanes 1 ayat 14 itu berbicara tentang Yesus? Yes, betul. Oke. Berarti Sang Firman itu adalah Yesus? Oh, salah. Salah Ya, terus? ente. Salah Ya, ente. terus yang menjadi Coba
Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Nanti dulu, jangan kesana dulu. Iya, supaya Anda paham. Supaya Anda paham. Yohanes 1 nomor 14, jawabannya di Matius 4 nomor 4. Sederhana kok itu, bagi orang yang berakal. Sekarang masalahnya saya berhadapan dengan pengikut Paulus. Oke, gitu. Yohanes 1 ayat 14 itu berbicara tentang Yesus, betul? Betul. Perkataan Tuhan telah terbukti menjadi daging. Perkataan Tuhan datang diantar oleh siapa? Oleh Gabriel. Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria, seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Apa kata Gabriel? Maria, ya paman, kamu harus hamil dan lahirkan seorang anak bernama Yesus. Firman Tuhan gak itu? Firman Tuhan. Hamil gak Maria? Hamil. Melahirkan gak? Melahirkan. Firman itu telah menjadi daging. Oke. Firman, diksi firman yang ada di Yohanes 1 ayat 14 itu sama gak dengan firman yang ada di Yohanes 1 ayat 1? Tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Oh, jelas. Sekarang Anda baca nomor 3-nya. Berani enggak baca nomor 3? Supaya Anda tahu perbedaan antara Yohanes 1:14 dan Yohanes 1 nomor 1. Gitu. Tapi kan Anda pengikut Paulus. Silakan Anda baca. Yang lantang nomor 3-nya. Yohanes 1. Yang lantang tapi. Silakan. Yohanes 1 ayat 3. Ya. Oke. Silakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke. Dan tanpa Dia tidak ada. Oke. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Apakah termasuk segala sesuatu itu adalah dagingnya Yesus? Yes, daging Yesus itu ciptaan kok. Pintar sekali. Daging Yesus memang ciptaan. Berarti Dia yang menjadikan daging Yesus ini siapa? Oh, betul. Iya, sekarang saya jawab. Dia yang menjadikan daging Yesus ini siapa? Dia Sang Firman. Siapa itu? Dia Sang Firman. Iya, siapa? Hai, masolang generasi. Siapa? Tunggu. Siapa dia? Sabar. Siapa dia yang telah menciptakan, yang telah menjadikan dagingnya Yesus? Siapa? Sang Firman. Iya, siapa itu? Bapa melalui Firman dan Rohnya. Siapa itu? Ya jangan kayak gitu. Siapa yang menjadi itu pribadi kedua dalam Tritunggal kalau. Nah, ini kalau sudah masuk murid Paulus. Santai. Ini saya jelasin bagus. Sudah masuk ke ajaran Roma Yunani. Enggak. Gini santai. Tidak ada ajaran samawi itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Enggak ada Trimurti, Trinitas, Trikwek, Trimurti dan seterusnya, enggak ada. Satu ya satu. Karena gini loh Bang, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu mutlak. Kul huwallahu ahad. Iya, Tuhan itu esa. Kami gak pernah bantah itu. Kekristenan tidak pernah membantah keesaan Tuhan. Tidak pernah. Lalu Yesus ini siapa? Tapi saya mau tanya dulu. Apakah satunya Tuhan itu sama dengan satunya sebuah batu? Oh, tidak bisa. Apakah satunya Tuhan itu sama dengan satunya makhluk? Tidak, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Iya, betul. Oleh karena itu tidak serupa manusia. Ya betul. Berarti Yesus tidak serupa dengan manusia. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Kemanusiaan ini saya katakan sekali lagi, kemanusiaan Yesus itu. Kemanusiaan Yesus itu memang ciptaan. Kami tidak pernah mengatakan kemanusiaannya itu sepadan dengan keilahiannya. Baik, kita kunci. Tapi apakah dia tidak bisa menambahkan kodrat manusia tanpa kehilangan kodrat Allah? Tentu bisa. Kita kunci bahwa nanti Bang Zuma. Sebelum kesana kita masih ke Yohanes 1 ayat 1 dulu. Yohanes 1 ayat 1 boleh? Saya kunci dulu. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, betul? Dagingnya ciptaan. Iya, memang dagingnya. Emang Yesus kau pikir itu papan? Memang daging yang Yesus itu. Allah adalah roh. Di mana dalilnya? Allahnya tidak merujuk pada kemanusiaannya, tidak. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Allah adalah roh. Yesus berkata, Allah adalah roh. Ya, ketika perempuan Samaria itu bertemu dengan Yesus berkata, akan tiba saatnya bahwa orang tidak akan menyembah Tuhan di gunung ini ataupun di Yerusalem. Karena Allah adalah roh. Maka manusia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu perkataan Yesus. Oke, sekarang kita buktikan nih. Apakah pencipta langit dan bumi itu roh? Kita buktikan ya. Boleh? Apa dulu definisi roh? Ya. Roh
adalah makhluk imaterial. Setuju? Makhluk immaterial. Yes, setuju? Oh, itu enggak gini, definisi roh enggak selalu berbicara tentang makhluk. Oke, kalau begitu Anda yang mendefinisikan roh adalah Roh itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan, tidak terlihat. kata siapa roh Itu roh. bisa didefinisikan? Oh mama. Tidak selalu merujuk kepada makhluk. Masalah generasi. Roh adalah coba deh, saudara buka KBBI dulu atau apalah gitu yang bisa membantu Anda sekarang. Roh adalah Loh, enggak, kenapa harus KBBI? ya terus apa dah? Coba, enggak gini. Definisi coba. roh adalah Coba tanya Bang Billy. Roh Allah itu pencipta atau ciptaan, Bang Billy? Allahu Akbar. Bang Billy Yahudi, roh Allah itu Zakaria ciptaan 12. atau bukan? Zakaria 12 nomor itu 1. ciptaan Tuhan. Roh Allah, yang aku tanya roh Allah. Iya. Roh Allah Allah. ciptaan, Bang Billy. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu adalah ciptaan. Bang Billy, roh Allah ciptaan bukan ciptaan. Gini ya. Coba. Roh Kudus itu roh Allah bukan? Enggak, saya tanya roh Allah itu ciptaan atau bukan? Saya nggak mau ke roh kudus. Iyalah, ciptaan. Roh Allah itu ciptaan. Ya, Yes. nah sekarang udah ya. Sekarang saya jawab. Sebentar. Saya bingung. Udah saya jawab itu. Bingung. Kejadian Udah satu, roh Allah Oke. melayang-layang di atas Iya. permukaan air. Oke, saya dengan Torah. Itu roh Allah yang ciptaan Lanjut, itu. lanjut. Iya. Sebentar, Lanjut, saya lanjut. dengan Torah ini. Tunggu, saya dengan Torah. Nih, Torah ya. Saya Torah. Roh Allah melayang-layang. Aduh, parah ini kayaknya. Jangan-jangan bener. Coba dibesarkan teman-teman. Ya. Oke. Nih, Feruah Elohim. Ini Torah ya. Feruah Elohim artinya ialah a wind from God, angin dari Tuhan. Mantap. Ya. Bukan roh Allah. Ya Mantap. nih. Tuh, a wind from God. Kalau nggak percaya lihat di kamus Indonesia Ibrani, angin itu disebut ruach dalam bahasa Ibrani. Secara teks dan konteks ya. Iya. Sebelum ditanggapi, Akhi Billy mohon izin buka Ayub 27 nomor 3 Akhi. Ayat Ayub 27 Nomor 3 ayat 3. ayat 3. Itu roh yang ada dalam hidung ini. Tapi di sana dikatakan Ruah Elohim juga Akhi. Oke. Bahasa Ibrani Akhi bisa. Oke. 27 kan? 27 nomor 3. Ayat 3. Nah, ya. Nih. Kikol ot nishmati fi ruah Eloah api ya. Feruah Eloah ya. Ini dia. Feruah Eloah. Itu malah tunggal dia. Ya, Feruah Eloah. Ini dia. Kalau tadi Ruah Elohim malah jamak. Betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika roh melayang-layang, di situ dikatakan Ruah Elohim melayang-layang dan itu adalah Tuhan. Berarti apa ini? Selama napasku masih ada padaku dan Ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Maksudnya apa itu? Ya udara, oksigen, angin. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah udara, bukan Tuhan. Itu makanya belajar original teks biar paham. Tapi kan kembali, Anda kan pengikut Paulus. Tapi konsekuensinya Iya, begini, kalau Roh Kudus itu adalah Roh Allah,
Kalau roh Allah itu adalah bagian dari Allah, maka Yusuf ada roh Allah dalamnya dikatakan. Bezalel ada roh Allah di dalamnya. Betul. Bahkan Bileam ada roh Allah di dalamnya. Apakah mereka disembah atau jadi Tuhan? Tentu tidak. Gitu. Tidak. Makanya roh itu adalah ciptaan Tuhan. Betul. Bahkan Paulus mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan memberikan rohnya kepadanya tak terhingga. Mantap Jo. Tapi kan saudara kita ini pengikut Paulus. Gini, Bang Billy, aku lupa nih ada ayat di pasal berapa ya? Pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu berbicara tentang apa, Bang Billy? Hakikatnya rohku, roh Allah, malaikat Allah, malaikatku, itu semua ciptaan Tuhan termasuk roh. Makanya lawan kata dari Roh Kudus adalah roh najis. Itu kan ada dalam Alkitab roh najis. Makanya semua itu adalah ciptaan Tuhan, gitu loh. Bang Billy percaya Roh Kudus gak sih? Adalah Ruach HaKodes namanya. Ruach HaKodes. Roh Kudus itu apa? Roh yang kudus, makanya lawannya roh yang najis. Ada lawannya. Bukan. Roh Kudus itu ciptaan juga kah? Iyalah, Roh Kudus, roh najis, roh, pokoknya namanya roh itu ciptaan Tuhan. Di mana tuh ayatnya tuh? Zakaria apa? Tuhanlah yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Termasuk makanya roh Allah, termasuk roh Allah. Iya, makanya Roh Kudus roh Allah bukan. Iya, gini. Entar dulu. Kita luruskan dulu. Roh Kudus roh Allah bukan? Iya, kalau pemahaman kami iya. Nah, berarti Bezalel, Yusuf, Bileam itu Tuhan. Akhi bisa baca Nehemia 9 nomor 30 Akhi. Oke. Bahasa Indonesia pun boleh. Berapa? 9 nomor 30 Akhi. Oke, bunyinya. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Iya. Dalil Betul. ini mengatakan rohmu, dengan rohmu, yaitu nabi. Nabimu itu adalah rohmu. Belum lagi kalau kita lihat yang lebih jelas lagi bahwa roh Tuhan itu adalah nabi atau malaikat, tergantung konteks. Di Bilangan 11:25 roh Elohim itu bisa diartikan dimaknai dengan nabi. Nabi Musa penuh dengan roh Elohim sehingga dia menjadi nabi. Gitu. Coba kita lihat ya, kita lihat itu. ayatnya. Itu. Ini sabar kita lihat. Terima kasih Bang Suma. Kita lihat ayatnya, jelas sekali ini di dalam Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seperti Yusuf, seorang yang penuh dengan roh Allah, Roh Kudus. Apakah dia jadi Tuhan atau bagian dari Tuhan? Tidak pernah begitu, teman-teman. Siapa bagian? Siapa Coba buka. bagian dari Tuhan? Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 38. 38. Coba baca yang keras. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, Terus Itu- abang mengatakan tadi apakah dia jadi Tuhan? Siapa yang jadi Tuhan? ya kan kau bilang tadi Roh Kudus adalah roh Allah, adalah bagian dari Allah dan disembah. Jadi Tuhan kan? Nah,
Tapi semua nabi-nabi yang ada roh Allah di dalamnya atau roh kudus di dalamnya tidak pernah disembah. Lah terus apakah kekristenan pernah menyembah nabi-nabi yang penuh dengan roh kudus? Gak pernah. Iya makanya. Makanya kenapa? Udah gimana sih abang ini? Kami tahu bahwa nabi-nabi itu penuh dengan roh Allah. Tapi kami gak pernah menyembah nabi-nabi. Tapi mereka gak pernah jadi Allah. Lah memang gak pernah. Siapa yang bilang mereka pernah menjadi Allah? Nah kenapa? Bukan orangnya. Kalian memahami roh Allah itu adalah sebentar, saya mau tanya dulu bang. Ketika dikatakan nabi-nabi itu penuh dengan roh Allah Allah itu apa bang? Apa roh Allah itu? Roh Kudus tadi kata kau. Ya apa? Menurut pemahaman bang itu apa? Ya apa? Udah jelas roh yang kuasa kudus. Allah. Apakah kuasa Allah atau apa roh gitu loh? Kudus. Ya roh kudus itu adalah roh yang kudus yang ada dalam diri kita ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, dia menuntun kita kepada pilihan yang sesuai dengan Taurat. Itu roh kudus. Dia menuntun kita. Apakah roh kudus itu pribadi? Nggak ada pribadi, itu hanya disematkan kepada manusia, bukan kepada. Tadi abang katakan menggunakan kata dia. Dia itu kata ganti orang ketiga bang. Itu pasti merujuk kepada pribadi. Dan abang katakan lagi menuntun. Bagaimana mungkin sesuatu yang bukan pribadi itu bisa menuntun? Segala sesuatu dikatakan dia atau mata Tuhan, tangan Tuhan, itu bukan berarti dia punya fisik, ya. Itu disebut dengan antropomorfisme di dalam teologi. Itu. Nah. Jadi sekarang yang perlu kita luruskan, bagaimana caranya Roh Kudus yang bukan pribadi itu bisa menuntun manusia? Lewat Torahnya. Ketika Torah dibilang jangan ada Tuhan lain karena aku cemburu, dia nggak mau diduakan. Berarti itu Torah yang memimpin, bukan Roh Kudus, bang. Lah, nggak paham. Ini gimana sih? Nggak paham dia. Loh, kami agama samawi ini dengan tegas, saudara-saudara pengikut segini. Kami di agama samawi itu Roh Kudus itu datang membimbing nabi. Nabi ini mengajarkan, kemudian seperti Nabi Musa dibimbing oleh Roh Kudus. Lalu kemudian Nabi Musa menuangkan apa yang dibawa oleh Roh Kudus ini dalam sebuah pernyataan dalam kitab. Nah, begitu juga di Islam. Islam begitu, Roh Kudus datang kemudian kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian dituntun oleh Roh Kudus. Lalu Al-Quran inilah hasilnya. Begitu. Bukan Roh Kudus itu masuk ke tubuh orang-orang, bukan. Itu di agama samawi begitu. Dituntun oleh Roh Kudus melalui kitabnya. Melalui kitab. Orang Yahudi itu menjadi baik karena mereka mengikuti tuntunan Roh Kudus melalui Torah. Umat Islam juga begitu. Mereka menjadi baik karena mengikuti apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi Roh Kudus itu tidak datang ke orang-orang. Roh Kudus masuk ke saya, Roh Kudus masuk ke orang lain. Tidak begitu. Roh Kudus itu datang membimbing manusia melalui kitab suci yang ada gitu loh. Agama samawi itu begitu. Jadi Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu malaikat. Malaikat berarti pribadi. Berpribadi. Ya itu adalah makhluk Tuhan. Iya berpribadi toh. Iya betul. Iya. Oke. Bang Billy sepakat? Karena dia makhluk. Tapi tidak dikatakan bahwa masuk ke pribadi masing-masing manusia, enggak. Roh Kudus itu malaikat. Itu, Bang. Roh Kudus itu malaikat, Bang Billy. Kalau di kami malaikat. Iya, kata Bang Billy itu bukan pribadi. Maka saya tanya apa? Apa itu? Kuasa Tuhan. Ada mau mengatakan bahwa kuasa Tuhan itu ciptaan? Yang jadi masalah. Ini ada mengatakan itu? Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus, itu masalahnya. Padahal Kejadian 1 ayat 1-3 ini konteksnya penciptaan. Bagaimana mungkin Roh Kudus yang ciptaan punya peran dalam penciptaan? Itu udara itu. Melayang-layang di atas permukaan air ini terjemahannya salah atau betul, Bang? Salah besar. Oke, yang betul gimana? Udara, angin. Tadi kan dibilang mah parah ini. Saya nggak tanya tentang anginnya. Yang saya tanya satu narasi ini terjemahannya yang betul gimana? Pada mulanya Allah melayang-layang di atas permukaan air itu yang betul gimana? Allah melayang-layang. Ya sudah, apa yang betul? Angin yang dari Tuhan melayang di atas permukaan air. Mau ngapain angin di atas artinya permukaan apa? air? Maknanya apa, Bang? Maknanya apa?
Maknanya untuk membuat daratan, membuat air itu kering sehingga timbul daratan, sama yang seperti dilakukan Musa ketika membelah laut Yamsuf. Dengan apa Tuhan kirim? Angin. Begitu belajarnya. Oh, jadi roh Allah itu angin. Tergantung konteks. Hah? Roh Allah angin. Dalam konteks betul. Di dalam Kejadian 38 dikatakan ketika Yakub melihat Yusuf anaknya, maka ruah Yakub atau semangat Yakub itu naik. Ada ayatnya. Jadi tergantung teks dan konteks, betul kata Akhi Zuma. Iyalah. Tergantung konteks. Iya Berarti dong. roh Allah yang ada di Kejadian 1 pada peristiwa penciptaan dengan Itu angin. roh Allah yang dipenuhi oleh nabi-nabi, yang memenuhi para nabi, itu berbeda. Ya Allah, kok nyambungnya ke nabi-nabi sih? Kalau udah dijelaskan itu adalah angin. Angin. Angin, kalian memaknainya roh. Kenapa? Karena Kristen itu berasal dari Roma Yunani, penyembah roh. Sekarang coba tanya saudara Billy, apakah Akhi Billy nyembah roh? Enggak lah. Nah, kenapa nggak nyembah roh? Karena roh itu ciptaan, bukan Tuhan. Roh itu ciptaan. Jadi Yes. kata roh itu pasti merujuk kepada ciptaan gitu ya. Segala sesuatu yang roh itu pasti ciptaan. Di mana itu ayat Definisi- di Zuma? Bahwa Tuhan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Di dalam Zakaria 12 nomor 1. Coba kau baca tuh. Dan di Kejadian 6 nomor Itu kan 3. konteks. Konteksnya roh manusia, ciptaan, betul. Ya, lalu bagaimana dengan Kejadian 6 Tapi nomor roh 3? Allah ini loh. Kejadian roh Allah 6. itu ciptaan. Kejadian 6 coba Anda baca. Coba Anda baca Kejadian 6 nomor 3. Daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja gitu. Itu ya. Apa katanya Hi? Rohku Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Nah, berarti roh kita yang ada dalam tubuh kita ini rohnya siapa? Roh siapa yang ada dalam tubuh kita ini? Menurut Itu Bang bilang. menurut Kejadian 6 nomor 3. Rohnya siapa yang ada dalam diri kita ini? Allah lah. Nah, apakah kita Allah? Bukan. Makanya yang aku bilang roh Allah ada pada Yusuf, ada Bileam, pada Belzalel, tapi dia bukan Tuhan mereka itu. Dan ternyata yang ada pada diri kita juga adalah roh Tuhan, dan kita juga bukan Tuhan. Betul. Sederhana kok itu. Yang bilang ketika roh Allah itu ada pada nabi terus mereka jadi Tuhan itu siapa? Kami nggak pernah Iya. menyembah para nabi. Padahal kami tahu bahwa para nabi itu dipenuhi dengan roh Allah. Lah, Kami mengerti itu, tapi nggak pernah menganggap mereka itu sebagai Tuhan, nggak pernah. terus kenapa Anda mengatakan Bahkan Tuhan kami Anda? orang Kristen pun Terus kenapa Anda disertai oleh menuhankan Roh roh? Kudus. Kenapa Anda menuhankan Kami roh? nggak pernah gitu loh. Terus kenapa Tapi Anda punya peran dalam penciptaan. Terus ketika dikatakan aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah ketika Tuhan berkata seperti itu, apa sih yang dimaksud rohku itu? Dalam konteks apa itu roh? Angin kah? Ya, roh. Apakah Tuhan Rohnya. akan mengirimkan rohnya? angin? Rohnya ciptaannya maksudnya? itu makanya saudara. Bukan, kan manusia sudah punya roh nih. Manusia sudah punya roh. Lalu roh apa lagi yang Tuhan mau kasih ke atas semua manusia? Lah, roh Tuhan lah itu yang ada dalam diri manusia, itu roh Tuhan. Roh yang ada pada diri manusia itu roh Tuhan. Iya, kan manusia kan punya roh yang diciptakan Iya, oleh Tuhan sehingga manusia bisa hidup toh. Nah, ciptaan Nah, Tuhan itu Tuhan yang disebut berkata, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lah, roh yang mana lagi yang mau Tuhan curahkan? Manusia tergantung masing-masing sudah konteksnya. punya roh. Tergantung konteks. Iya, maksudnya roh Tergantung apa konteks. gitu loh. Ya, bisa kebenaran. Dan Bisa kenapa kebenaran. ketika para nabi itu dipenuhi dengan Roh Kudus itu berkuasa, punya kuasa? Kenapa? Iya kan,
Karena dia memiliki kemudian roh Tuhan yang ada pada dirinya. Apa itu? Berupa mujizat. Oh, roh Tuhan. Lah, Anda Iya lucu. berarti roh Tuhan toh. Anda lucu. Di awal kami sudah mengatakan, Gini. saudara, di awal kami sudah mengatakan bahwa berbicara mengenai roh, itu konteks yang Anda harus lihat. Roh itu tidak hanya muluk-muluk berbicara tentang makhluk bertanduk 7, bermata 7, sembahan Anda, enggak. Bukan. Makanya kalau dalam agama samawi tergantung konteks. Di dalam kitab suci Al-Quran itu juga disebut roh. Surah Asy-Syura ayat 52. Firman Tuhan itu juga disebut roh. Nabi Tuhan juga itu disebut roh. Malaikat Tuhan itu juga disebut roh. Tergantung konteks. Dan unsur yang dijadikan oleh Tuhan pada diri manusia berupa roh itu juga disebut roh. Yang menghidupkan daging itu juga disebut roh. Tergantung konteks. Tapi Anda sebagai Kristen memang dari lahir sudah didoktrin sembahan Anda adalah roh. Betul. Sekarang Anda berhadapan dengan kami umat Islam, orang-orang yang memahami tentang agama samawi. Itu konteks yang Anda harus lihat. Kalau di Kristen makhluk bertanduk 7, bermata 7 itu Tuhan Anda kan? Tuhan Anda. Wahyu 5 nomor 6. Anda itu penyembah roh. Roh itu makhluk. Makanya saya minta tadi Anda mendefinisikan roh adalah Anda nggak berani. Kenapa? Karena Anda akan diantar kepada kewarasan. Ternyata roh adalah makhluk imaterial yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan manusia. Ya. Yang ada dalam jasad manusia yang menyebabkan jasad itu hidup. Atau bisa juga diartikan sebagai makhluk tak berjasad yang punya pikiran dan perasaan, jiwa, semangat. Sering dikaitkan dengan sesuatu yang gaib dan spiritual seperti nyawa atau unsur kehidupan non materi. Betul itu. Sama ketika saya berbicara begini, saudara, tunggu. Sepatu Suma. Apa yang Anda maknai dengan kalimat itu? Mobil Suma, rumah Suma, apa yang Anda maknai? Ya milik Bang Zuma. Nah, kalau dikatakan roh Allah, kalau dikatakan roh Allah, loh, gak ada masalah dengan itu. Roh bukan yang manusia. memang gak ada masalah, yang bermasalah itu Anda. Begini Bang Zuma. Anda Gini yang Bang bermasalah. Zuma. Gini aku jelasin ya. Ketika Anda berkata sepatu Bang Zuma, itu milik Bang Zuma betul. Tetapi itu sesuatu yang di luar diri Bang Zuma. Tapi ketika Bang Zuma mengatakan roh Bang Zuma, begitu juga roh. Itu sesuatu yang di dalam diri Bang Zuma atau bukan di luar dari diri Bang Zuma, ngerti gak? Nah makanya roh Tuhan itu konteksnya apa dulu? Bukan sesuatu yang di luar dari diri Tuhan. Waduh, yang tadi yang dikatakan rohku. Tidak selama-lamanya kan berdiam tadi di Bang dalam Zuma diri katakan manusia. tergantung konteks. Betul Ya itu gak? dia, makanya. Iya tergantung konteks. Makanya saya katakan kata roh itu tidak selalu merujuk kepada ciptaan, tidak. Buktinya apa? Roh Allah yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu punya peran dalam penciptaan. Bagaimana mungkin makhluk punya peran dalam penciptaan? Sedangkan Yesaya 44 ayat 4 mengatakan dia, aduh tuh. Anginnya itu kan membentuk daratan ketika meniup air. Gimana sih? Ya membentuk daratan toh. Punya peran dalam penciptaan. Dia mengeringkan air, angin itu. Saya tanya Bang, punya peran gak dalam penciptaan? Ya saya 4424. Perhatikan. Mengeringkan air, peranannya itu. Dia ciptaan Tuhan. Sekarang saya tanya, malaikat Tuhan bukan? Ya bukan dong. Nah, angin Tuhan bukan? Apa? Angin Tuhan apa bukan? Dulu nih konteksnya? Sabar dulu, makanya jawab dulu. Kamu bilang udah ikut-ikutan bicara. Kan Abang menerjemahkan Kejadian 1. Sabar dulu. Itu sebagai angin. Ulang ya. Sekarang malaikat Allah bukan? Bukan Bang. Nah, bukan. Angin Allah bukan? Lo angin Allah apa? Iya angin Allah apa maksudnya? Apa ya, angin udara yang ada angin apa maksudnya? Angin yang ada sekarang ini yang kita hirup itu angin. Ya angin Allah apa? Angin Allah bukan angin. Bang, terjemahan Abang dengan saya itu berbeda. Duluan mana terjemahan? Konteksnya apa dulu? Makanya tadi saya kasih analogi begini. Sepatunya Bang Billy itu betul milik Bang Billy. Itu sesuatu yang di luar dari Bang Billy. Tapi berbicara tentang rohnya Bang Billy,
Itu bagian dari Bang Billy. Enggak, kamu jangan kemana-mana. Hakikatnya manusia gimana sih Abang ini? Malaikat Allah bukan kok, bilang bukan. Angin Allah bukan, pasti bukan. Roh Allah bukan. Ya roh Allah dong. Nah, Roh, kan? saya tanya. Rohnya Bang Billy bukan? Hah? Iya, Rohnya mesti, Bang Billy mesti. itu Bang Billy bukan? Bukan. Loh, Anda Dudukkan Tuhan itu sebagai makhluk yang butuh roh. Jadi Tuhan itu seakan-akan makhluk yang mati tanpa roh. Itu dia. Dia mendudukkan Tuhan itu adalah roh. Maksudnya Tuhan itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa roh. Kristen itu begitu. Sekali lagi kan pengikut Paulus, jadi sulit kita. Sulit. Itu ide yang sangat nggak waras itu. Sulit. Iya. kok nggak? Loh, gimana sih Abang ini? Gimana? Roh itu ketika kami mengatakan Allah adalah roh, itu namanya roh tidak itu, bermaksud menyamakan ya. roh Allah dengan rohnya manusia, bukan. Nah terus saya Tadi kan Anda mengatakan roh itu sesuatu yang inmateri, betul enggak? Inmateri. Nah, Allah itu inmateri atau materi? Inmateri. Ketika kami mengatakan Allah itu adalah roh, artinya Allah itu sesuatu yang inmateri. Paham gak sih? Berarti bukan makhluk. Bukan berarti kami menyamakan antara roh Allah dengan rohnya manusia, bukan begitu. Makanya tadi diminta definisi roh itu apa? Anda berani nggak? Roh itu, iya, sesuatu yang inmateri, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didefinisikan gitu loh. Makhluk atau bukan? Makhluk Itu atau roh. bukan? Makhluk Nah, atau ketika bukan? kami mengatakan Allah adalah roh, itu merujuk kepada itu sesuatu yang imateri, yang tidak bisa didefinisikan, yang Iya. tidak terlihat itu maksudnya. Tapi Roh bukan adalah- bermaksud menyamakan Allah yang adalah roh dengan rohnya manusia atau rohnya makhluk. Tidak sama, tentu tidak sama. Roh Allah itu pencipta, makanya dia hadir di dalam Kejadian 1 ayat 2. Roh adalah tadi ada pertanyaan, roh Billy bukan saya bilang. Oh, bukan. Bukan, karena ketika saya mati, ketika roh saya keluar dari badan saya, bukan Billy lagi, udah nggak ada. Billy itu ketika roh itu ada di dalam tubuh saya, itu Billy. Oh, berarti yang disebut Billy itu apanya? Rohnya atau tubuhnya? Itu aja nggak paham, katanya filsafat. Gimana sih? Ya, seorang Billy itu ketika ada roh di dalamnya, ketika Billy udah mati, dia akan bukan Billy lagi, karena tidak ada Billy yang hidup. Iya. Berarti nggak kalau berani dia. Kalau rohnya ada ditanya di roh dalam, adalah di roh dalam adalah tubuh. Tadi udah dijawab Bang. roh adalah Tadi udah saya jawab kok. apa itu? Makanya Yesus tuh sama kita sama. Yesus sama kita sama dia. Ada roh Tuhan di dalamnya. Gitu. Makanya ketika dia mati, ya kan kau bilang kan di dalam kitabmu kan Yesus mati tuh. Apa bedanya dia sama kita juga mati? Ya kan? Ditaklukkan oleh maut. Itu artinya sama. Makanya ketika roh dalam diri manusia itu keluar, mati. Roh dalam diri Yesus ketika keluar, mati. Roh dalam Bapa, mati juga Bapaknya berarti, gitu kan? Gak ada yang bilang roh mati Bang. Roh manusia aja gak bisa mati. Ya itu makanya kau bertanya tadi apakah roh Bang Billy itu roh. Ketika roh saya keluar dari tubuh saya bukan Billy lagi. Billy itu ketika si Billy rohnya ada di dalam tubuh Billy, gitu. Itu Billy ketika sudah mati nggak Billy. Roh adalah makhluk hidup yang tidak berjasad. Apakah Tuhan makhluk hidup? Aduh Tuhan. Roh adalah itu kan gini Bang. roh adalah Roh itu sesuatu yang materi atau inmateri? makhluk hidup atau bukan? Loh, kalau dalam perspektif Alkitab nggak selalu merujuk kepada makhluk. Ya, itulah Anda. Bukan Buktinya Paulus.
Itulah Bahkan saya Anda. katakan menurut Karena Anda perspektif pengikut Alkitab. Paulus. Bukan. Jadi buat apa kita berdiskusi? Nih, Anda tidak dengarkan, pakai dengarkan. otak. Anda Dengarkan pakai doktrin. perkataan Yesus. Nggak perlu saya dengar. Bagaimana mungkin kita berdiskusi dengan orang yang tidak menggunakan otak, cuma menggunakan doktrin? Itu saudara. Jadi kita nggak pernah nyambung. Kita dudukkan dulu, roh itu adalah makhluk atau bukan makhluk. Itu Bukan dulu. menurut perspektif Alkitab saya bilang. Nah, Menurut Roh. perspektifnya Alkitab. itulah makanya saya katakan bahwa Anda pengikut Paulus. Pengikut Paulus itu membunuh pengetahuan Tuhan. Apalagi cuman akal. Maka ketika ditanya apakah roh itu makhluk atau bukan makhluk? Pencipta. Anda mengatakan, roh itu pencipta. Nah, udahlah, Anda turunlah di bawah. Anda turun ke gereja lah, gereja. Jangan di sini. Di gereja lah bang, di gereja aja bang. Jangan di sini bang. Kan Malu-maluin. konteksnya roh Allah. Nggak ada cerita, nggak ada cerita, nggak ada cerita. Anda memaknai roh Allah itu adalah Allah itu sendiri, itu ajaran pagan laknat itu. Udah diistirahatkan aja orang kayak gini. Perlu kita diskusi. Diskusi sok paten kayak sok berilmu nggak ada ilmu. Sama kita diskusi dengan kucing. Percuma. Kita ikut gila dibuat jadi bodoh juga. Orang setengah mati berpuluh tahun kita belajar, tiba-tiba diskusi sama dia kita jadi bodoh dibuat. Masakan dibilangnya roh itu pencipta. Ini mana ilmunya roh adalah pencipta? Aneh. Assalamualaikum Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh baru nolak kemana aja bah. Iya. Padahal tadi dia udah nanya kan sama Bang Billy. Perwa Elohim itu apa kan? Kita gagal mewaraskan Bang Ahi. Berdua kami mencoba untuk mewaraskan orang tadi nggak bisa waras berat. Nggak bisa. Bang Zuma lupa kan sama itu akun Bang Zuma? Yang mana Dinda? Ahi, Yang Ahi, tadi David itu yang kayaknya abang yang mualafkan dia lah di TikTok. Karadin itu Bang Zing. Karadin bang. Oh, Karadin iya. yang kembali lagi tuh. Itu orangnya. Ya susah itu kalau dia sudah gila Ya, permanen. mungkin Abang Juma ingat semua. Gitu banyak. Nggak, saya mengingatkan. Ya itu Karadin itu. Dan Aki Billy itu kalau yang Aki jelaskan tadi itu sama dengan yang di Islam itu kan. Kisah bahwasanya Allah mengirimkan angin untuk membuat pusaran pada di mana samudera itu? itu. Hah? Ada Di dalam terjadi. Islam juga seperti itu. Oh, oke. Penciptaan mengeluarkan daratan pertama kali itu seperti itu. Di Kristen aja yang cuma roh Allah melayang-layang. Bang Ibul, kalau roh bertanduk 7, bermata 7 gimana ya? Suka hati orang tuh adalah Tuhan yang tak kayak mana. Manusia yang ciptakan Tuhan. Banyak kan di kitab nabi-nabi kayak Yusuf, terus Nabi Bileam, bahkan Nabi Goim ya, Nabi bangsa lain di luar Israel. Terus Bezalel, semua ada roh Allah di dalamnya. Tapi bukan bagian daripada Tuhan, bukan kalau begitu Tuhannya banyak dong. Dari Yesaya ada roh di dalamnya, roh Allah di dalamnya. Semua banyak nabi-nabi di Israel tuh atau nabi-nabi di luar Israel yang ada roh Allah di dalamnya. Lantas mereka bukan bagian dari Tuhan atau Tuhan atau disembah, nggak pernah disembah gitu. Nah kalau mereka roh juga Tuhan, makanya disembah gitu. Itu masalahnya. Nah, itu satu lagi kesalahan mereka kan, yang mengenai Yakub bergulat itu kan. Bergulat sama Tuhan mereka bilang, padahal itu kan kekuatan dari Tuhan kan, malaikat kan. Iya, itu kalau kita lihat komentarinya Kristen aja,
William Henry itu komentari Kristen, dia sebutnya itu malaikat. Cuman kan mereka ngeyel juga. Aja yang gila. Yang parah kali orangnya udah. Itu tadi ku bilang 1 Korintus 1 nomor 19. Gini loh. 2 Korintus 10 nomor 5. Masalahnya udahlah mereka yang mau tenggelam, ya kan? Kita mau selamatkan, datang dia mau selamatkan kita pula lagi. Kayak mana itu? Dia yang tenggelam posisinya, kita yang mau selamatkan, dia pula mau selamatkan kita. Kan parah udah tuh. Itu dia. Ya itu kuncinya tadi. Bang Juma, Ya gimana Bang? ini terjemahan Inggris pertama Yohanes 1:14 itu tertulis madman loh, Bang Juma. Apa? Manusia kelelawar. Mad Gila. AD. Iya. Bukan Batman, Batman. Oh, Batman. Kalau Batman lo jadi wak labu nanti Batman nih. Data kau betul nggak tuh Charles? Aku agak sanksi sama data kau. Betul Bang, ini ada nih terjemahan Inggris pertama tahun 1382 Ya. oleh ini John Wycliffe. Ada kan Bang Bill? John Wycliffe yang mati dibakar itu. Yang diambil dari kuburan, digali kuburannya lalu dibakar. Oh yang Jangan pula nanti lari Markus 3 lagi aja, nanti. Dibuka aja Bang Batman itu Bang. Oh iya Bu, aku buka. pakai data cuy. Udah sedikit lagi waras tadi Aki. Kamu waras. Sedeng lah. Balik lagi, tetap balik lagi dia. Ya tugas kita mewaraskan yang masih mewaras. Tapi kalau sudah masih sok paten kayak tadi tuh. Tapi tadi udah sempat mau itu Oki. Udah sempat berpikir gini, iya juga. Tapi habis itu dia teringat lagi. Lagi dia. Aku gak boleh waras, gak boleh waras. Gak boleh. Ini Bang, ini ya kan? Gak diterima di kerajaan. John ini chapter John Wycliffe tahun 1382. Nomor 14-nya di sini nah, Madman. In the world was like. Itu MAAD ya? Iya Bu. Kok double ya? Itu yang lama apa? Nah kemarin sama Bunda Semangkuk itu kami sudah tanyain, memang ada Iya dia punya itu kitab aslinya. Tapi itu sudah ini gimana kemarin revisi yang di Revisi. Bunda Semangkuk. Jadi lebih tua yang ini Bah, yang Bang Charles punya tuh yang ditampilin di Google itu. Oh iya. Lebih tua yang ini ya. Kalau Bunda Semangkuk itu beda tahun Apa karena itu sampai ada Markus 3:21 itu? Ya itu Bang, makanya orang Yahudi berani Gimana, mengatakan Cuk? seperti itu. Bahaya ini. Rujukannya Yohanes 1 nomor 14 kubilangkan, makanya Yahudi Oh yang dia berani sudah tidak waras lagi. Ya. Waduh. Ya Allah. Bahasa ini Estonia, jadi adopsi. Jadi artinya maat itu kan maat ya, jadi mat ya, mat pakai AAD itu artinya tanah. Jadi kan daging itu kan manusia apa? Iya enggak. Kalau dari Inggrisnya ada itu. Ada double A. Dari daging. Bahasa Estonia itu. Jadi MAAD itu Iya betul. apa itu? Tanah. Dari bahasa Estonian, bukan Inggris. Artinya apa itu? Tidak waras ya. Tanah. Artinya tanah. Kau selama ini udah kacau kali kau buat orang itu tambah gila orang itu. Charles. Tambah gila orang itu kau buat. Loh, kalau ku bawa Bah ke terjemahan tertulis Iya. Waras itu. Enggak. Bahasa Inggris itu enggak ada. MAAD enggak ada.
MAD, MA. Coba kita buka ya. Coba lah kau cari kamus. Hanya MAD satu. nggak ada. Ya, ini ya. Hanya satu, tetap juga, Pak. Nih ya. Nah, nih. Nah, mungkin maksud Anda MAD. Nah, ini kan hanya satu. Iya mungkin maksud Anda MAD. MAD nggak ada. Tetap. Iya kalau MAD betul orang gila. MAD nggak ada artinya. Nggak ada ya? Nggak ada. Selama seumur hidup ini belum pernah dapat itu. MAD dalam bahasa Inggris. Soalnya di kitab Makanya aku bingung. kalau kita buka di arsip kan dia berbentuk kitab dia tuh, Pak. Nah, tertulis MAAD kalimatnya. Ya mungkin masih pakai bahasa Estonian itu. Iya betul. Estonian betul, tanah. Estonian di mana, Bang Bil? Daerah mana? Mesir, Oi. Pak. Mesir. Eropa. Mesir pula. Ya Estonia, Latvia, Ukraina, Rusia. Eropa. Eropa itu, Pak. Tetap juga nah. Orang gila ya. Denmark. Jangan pakai bandnya. Jadi Itu kau yang mau kayak gitu berarti rasa. MAAD-nya aja coba. oh kalau bahasa Inggris juga kalau cuma MAAD-nya Bang Bil beda dia. Ular malah ini. Nggak ada arti. Itu Met, bukan nggak double E. Kalau Met itu memang gila. Oh, itu saya. Tanah. Estonia, ya Estonia. Tapi kalau di kitabnya itu kan dia nyambung Bang Bil, nggak dipisah. Jadi supaya stres ya kita sambung sesuai apa yang tertulis supaya ngomong. Yang kalau nggak salah ayah kan yang di kitab yang sama Bunda Semangkut itu nggak ada nomor itu, nggak ada nomor ayatnya nggak ada. Bahkan titik pun nggak ada, bersambung aja dia. Oke, Tulis. ada tapping di bawah dari Regar di Medan. Kalau mandi itu orang Bali. Pak Made, ada tetangga saya Pak Made. Pak Made. Bil, aku ingin Aku tanya pertama Bil. ketemu itu aku bawa sama Oten, aku dimarah-marahi, dimaki-maki aku. Ya iyalah, jadi gila pun lah. Iya. Hotel-hotel yang kau kasih tunjuk itu. Memang Iya, udah mereka. gila juga sebetulnya. Ditambah lagi. Bilang gitu. Tambah. Tambah gila, tambah lagi gila. Jadi emang bahaya sekali ya. Billy, Bahaya sekali kitab Taurat di dalam tangan di tangan mereka dengan Bahaya, sektor bahaya. Tuhan menjadi manusia itu bahaya. Bahaya. Makanya ketika mereka membaca Veru Elohim secara teks dan konteksnya tidak dipahami secara akidah bahasa konteks itu kan bukan roh Allah, makanya mereka membentuk konsep Tritunggal Tertilianus tuh, karena ada roh Allah, ada firmannya, ada Allahnya, jadi tiga Ya. itu. Masalahnya kan Bung Bil, mereka ini kan nggak punya kaedah apa-apa. Kalau kita kan jelas sifat Tuhan kita udah tahu duluan. Kalau orang ini nggak ada. Pokoknya Tuhan bisa jadi apa aja, ya kan? Mau jadi angin, mau jadi roh, mau jadi apa, melayang-layang di atas samudera. Berarti lebih besar samudera daripada Tuhan kan? Menjadi hantu belau pun jadi. Kayak Casper gitu. Mario mau ngomong tadi Mario. Mending Ya, kalau Bil. nengok orang ini. ini apa namanya, mau bertanya apa namanya, di Palestina Israel sana
itu campur ya bahasanya ya. Ibrani, Aramek sama Arab juga ada ya? Iya, itu yang suka di TikTok tuh yang Imam Masjid Al-Aqsa. Oh gitu ya. Itu berapa kali kan naik di Komal. Ngobrol sama saya tuh sempat berapa kali. Bahasa apa Arab? Ya, Apa? bahasa Ibrani. Oh iya. Terus bahasa Ibraninya. Oh iyalah, itu kan daerah. Maksudnya bisa ya? Memang betul-betul kuasai ya? Iya, terus aku bilang muka kamu kalau pakai topi hitam udah mirip Yahudi, ketawa dia. Jadi orang Yahudi sama orang Palestina itu hampir nggak bisa dibedain, mukanya mirip-mirip gitu. Makanya udah kawin campur itu. Iya. Iya, jadi Paling pakaian lah ya bisa nengok. Berarti artinya di Palestina sana 3 bahasa ya? Bahasa Arab, bahasa Aramek juga. iya. Bahasa Oten ada juga tuh, bahasa Oten. Bingung kita ya. Bahasa roh pun yang ada juga di sana bahasa roh. Nggak ada. Ada itu loh yang di TikTok tuh yang pendeta siapa tuh yang bahasa roh sampai goyang-goyang gitu, segrup itu kayak orang kesurupan. Pernah lihat nggak itu? Oh iya, ada pendeta siapa itu ya? Itu bahasa roh itu katanya. Serem banget tapi itu. Masih tahu bahasa roh. Mana hidup orang tuh ya. PD-nya itu tinggi kali PD-nya. Merasa di bimbing Roh Kudus lah. Lagi di Oten naikin lagi kalau ada tuh lumayan buat olahraga malam. Ada si Baron itu nggak mau ngomong tapi dia. Kayak mana Baron tuh? Dia udah Muslim katanya. Mana ada Baban? Oh iya, Bill. Kalau dari keturunan kakek, bapak ya kan, terus keturunan dari kakek saya, bapak saya terus diputus itu gimana? Kalau menurut pandangan Yahudi gitu. Kan di Lukas sama Matius itu kan nasabnya Yesus kan putus kan dari raja-raja Yoyakim sama siapa itu. Nggak boleh itu ya kalau dicoret. Ya gitu. Yang menulis. Jadi mereka udah paham kalau Matius, Markus, Lukas itu bukan firman Tuhan. Ada tuh pendeta yang ngomong, siapa bilang itu firman Tuhan? Ya karena ada kesalahan. Dia bilang ya mungkin saja Matius lupa. Ya sudah kelar namanya orang lupa, kita nggak bisa apa-apa. Cuman aku bilang kalau firman Tuhan masa Tuhan lupa gitu. Nah, Kalau penasapan itu Bang Bill mengenai misalkan kita bilang lah anak angkat, gimana? Bisa nggak pakai nama yang angkat? ya nggak begini. Kan ini kan silsilah Yesus itu berhubungan dengan Mesias yang mereka angkat. Betul. Nggak, Ya. maksudku Mesias. itu kan dibilang Yesus anak Yosef gitu kan? Bisa nggak dibilang Yesus anak Yosef? Nggak, ya anak angkat doang. Cuman dia nggak punya Anak tiri dong. Nggak punya garis keturunan Yehuda, dia nggak punya darah Yehuda mengalir di Yehuda. dia. Memang bau Jadi dia- kali lah Kristennya. Tapi kalau dari ibunya masih nyambung ya? Nyambung, cuman kan nggak mewarisi nasab. Ibunya Lewi. Iya Lewi. Ibunya masih Lewi. nyambung Nah, kalau dari kalaupun Lewi ya. ibunya tetap nggak bisa karena kan kehilangan Nggak bisa Yehuda ya. suku dia. Oh, dari Suku kan bapak dihitung ya? dari ayah. Jadi yang Dari bapak ya? iya, jadi yang suku itu dari ayah. Masalahnya Yesus tidak punya ayah Iya. biologis. Lagian kalau dalam Islam berarti dia itu Yesus itu Lewi. Karena bagi seorang yang anak yang nggak punya bapak itu dibangsakan ke ibu kan, makanya Bang Ibu. bisa Ibnu Maryam. Bang Ibul, seperti Nabi Muhammad dengan Zaid bin Haritsa ya? Nah itu kan ditegur Allah. Iya. Karena Nabi Muhammad dulunya meletakkan
Zaid bin Muhammad. Diletakkan nama Nabi Muhammad, padahal itu anak angkat. Ditegur Allah. Harus dari bapaknya asli gitu ya. Nggak boleh, jangan meletakkan nama kita di belakang nama anak angkat. Oh iya. Iya, keempat raja atau enggak itu tuh Lukas sama Matius itu hilang itu. Aduh. Itu gimana kalau ini keempat raja apa? Yehuda ya. Nah, itu hilang itu. Yoyakim, terus siapa lagi itu? Ahazia kalau nggak salah. Nggak kerasa udah jam 2 ya. Udah sepi langsung habis tahun baru ya. Udah berganti tahun di sana sudah? Gimana? Udah bang, udah jam 2 di sini. Ya wah, oh sudah. Aman lah sudah berarti. Tuh kira masih 2020 sih. Coba Iya, kebetulan kalau saya memang nggak tahun baruan dan nggak ulang tahunan. Kenapa? Saya ingat Rabi saya Tovia Singer waktu kita lagi ibadah Sabat pas ulang tahun dia kan. Terus orang-orang bilang happy birthday Rabi, dia nggak suka. Terus terima kasih ya, tapi saya tidak merayakan hari ulang tahun karena Musa tidak mengajarkan di dalam Taurat ya ulang tahun itu cuman Firaun gitu. Jadi dia nggak orang Yahudi yang benar itu pasti nggak merayakan ulang tahun gitu. Itu kan ada ini juga Bang Bil, ada tiga apa ya namanya itu kan lonceng, api sama trompet. Itu kan. Di Islam juga gitu, Bil. Iya Bang Ibul ya. Di Islam nggak gitu ya, nggak boleh ngerayain ulang tahun. Setahu saya. Ulang tahun baru tuh. Justru seharusnya kita bersedih karena semakin dekat dengan maut. Nah, iya. Umur Kalau di dalam Islam itu sebenarnya boleh kita mengingatnya, tapi bukan untuk berhura-hura gitu. Jadi ada filosofinya itu seperti itu. Mengingatkan diri bahwasanya maut itu semakin dekat. Oh, tradisi pagan gitu. Yang malam tahun baru tradisi pagan benar yang trompet apa kembang api sama ini lonceng itu. iya. Lonceng gereja. Valentine itu ya. Valentine itu juga ya. Oh iya, Valentine nggak ada ya. Valentine kita nggak ada. Apa Valentine? Apa itu Valentine? Nggak pernah aku sepanjang anu ya ngerayakan begitu nggak pernah. Iya sama Bang Reza, saya juga nggak pernah merasakan itu. Kalau Valentine nggak pernah kayak apa ya? Orang nggak ada ini kan. Iya semua itu dari negara barat. Negara Iya. barat sana memang semua. Jadi birthday, Valentine, terus apa lagi itu? Ya itu. Oh iya, kan budaya barat kan masuk sudah ke Indonesia itu kan tahun berapa itu? Oh iya. Waktu datangnya Kristen Belanda. di situlah malah petaka bala bencana mulai terjadi.